Bagaimana? Kisah kitab suci ternyata menjadi cermin buat kita. Iya ya Romo, ini mirip banget sama keluarga saya Romo. Memang begitu dari dulu Romo, yang namanya keluarga. Hati-hati kalau Anda pilih kasih. Hati-hati kalau Anda cuma sayang sama satu anak padahal Anda punya anak yang lain. Itu betul-betul potensi konfliknya terbuka luar biasa. Ketika mereka anak-anak mungkin cuma bertengkar-bertengkar, tapi ketika dewasa, wah mereka akan meluapkan semua unek-unek mereka, kepahitan-kepahitan mereka. Maka janji ya, jadi orang tua jangan suka pilih kasih. Jadi orang tua harus jadi pemersatu, juru damai. Kalau lihat, salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya hari ini saya masih bisa menyapa Anda kembali meskipun hanya di layar kaca. Kalau saya lihat Anda sehat, penuh semangat, ada sukacita, saya bersyukur pada Tuhan. Kalau Anda merasa, Romo, masih ada 1-2 perkara-perkara Romo dalam hidup saya Romo, tapi dengan kekuatan firman Tuhan saya percaya Tuhan selalu memberikan pertolongannya. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, saya sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, karena memang benar, firman Tuhanlah yang jadi kekuatan kita. Saudaraku, di awal video, mari kita bersharing, tulis di kolom komen. Kalau Anda nonton video Bible Learning ini, itu sama siapa? Apakah sendiri atau ada orang lain? Bisa pasangan Anda, bisa anak-anak atau cucu Anda bahkan, atau bersama orang tua Anda, atau sama si mbak, sama suster perawat misalnya. Coba tulis di kolom komen, apakah Anda sendirian atau tidak ketika menonton video Bible Learning? Pernah ada yang kirim foto, itu nontonnya sama kucingnya, bahkan sama anjingnya. Ya nggak apa-apa, yang penting ada teman. Nah saudara-saudara, kalau Anda nonton video Bible Learning ini, ada orang lain di samping Anda, nonton menyimak bersama-sama, coba sekarang ini toleh lirik dia, senyum bersama-sama, anggukan kepala. Katakan kepada dia, yuk kita bertumbuh dalam iman bersama-sama yuk. Karena saudara-saudara, kalau lari maraton, ada temennya sama sendiri itu beda. Kalau ada temennya tuh saling nguatin, saling support satu sama lain. Demikian juga dengan pertumbuhan rohani kita. Kalau ada orang lain bersama-sama kita, bertumbuhlah bersama. Udah ngaku dosa belum? Oh iya belum misalnya. Udah sebentar lagi Natal. Udah baca firman Tuhan belum? Oh iya belum. Udah nonton video Bible Learning belum? Oh iya belum. Saudara-saudara, itulah bertumbuh dalam iman secara bersama-sama. Pasti hidup Anda menjadi indah. Saudaraku, benar kalau Romo Yosef mengatakan kemarin, bacaan-bacaan di Minggu Advent yang ketiga ini memang menarik-menarik sih. Memang bagus-bagus, menantang, mengajak kita untuk berpikir, memahami, dan juga merenungkan hal-hal apa saja yang masih kurang dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Mana nih yang belum beres, yang harus bisa dibereskan dari sekarang. Bagaimana tidak, bacaan pertama mengangkat kisah Kejadian bab 49. Romo, gak salah Romo. Larinya, mundurnya jauh banget antara peristiwa Natal dengan kitab Kejadian. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada pesan tersembunyi yang mau disampaikan melalui kalender liturgi gereja ini. Bagaimana di Kejadian bab 49 dikatakan perkataan-perkataan terakhir Yakub sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada anak-anaknya. Nah saudara-saudaraku, itu kan Yakub sudah di usia tua, sudah mau mati, sudah mau meninggal. Kita bisa lihat ini, ternyata orang yang berpesan sangat baik, sangat luhur kepada anak-anaknya. Misalnya, berhimpunlah kamu dan dengarlah. Ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, engkau ini anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke sebuah tempat yang tinggi, hai anakku. Engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda.
ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara-saudara, ternyata menjelang akhir hidupnya, Yakub bernubuat tentang masa depan anak-anaknya, bahwa salah satu dari anak-anaknya ini akan betul-betul punya posisi yang luar biasa. Keturunannya akan menghasilkan satu pribadi yang memang luar biasa. Tidak salah kalau kita baca silsilah Tuhan Yesus dari Injil Matius. Tuhan Yesus berasal dari suku Yehuda, dari keturunan Daud. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pesannya tidak sekedar itu saja. Kalau kita melihat siapa sih Yakub ini, apa yang sudah dilaluinya, apa yang sudah dialaminya. Kalau boleh saya katakan, saudara-saudara, hidup Yakub ini pahit loh sebetulnya. Sebelum dia diberkati oleh anak yang banyak, oleh istri sampai 4, oleh segala macam lika-likunya, dia itu sebetulnya pahit si Yakub ini. Dia itu korban dari orang tuanya sebetulnya. Dia korban dari kakaknya Esau. Dia korban dari mertuanya. Dia korban dari banyak orang yang sering kali nyakitin dia. Anda pasti ingatlah kalau penonton Bible Learning yang lama, saya sering kali mengangkat kisah Yusuf dan juga Yakub. Kisah Yakub, kalau Anda dari Kejadian bab 49, Anda tarik ke belakang, bagaimana Yakub muncul dalam kitab suci. Yakub ini adalah anak dari Ishak. Ishak punya istri Ribka. Ketika mereka menikah, Ribka tidak punya anak karena mandul. Lalu Ishak berdoa buat istrinya Ribka ini sampai hadirlah 2 bayi dalam perutnya Ribka. Nah, pada waktu itu saudara-saudaraku, Ribka itu karena kesakitan, dia betul-betul menyesal. Karena sakit sekali perutnya, ada 2 bayi bertempur dalam perutnya. Sampai-sampai Tuhan berfirman kepada Ribka ini, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Itu Anda bisa lihat di Kejadian bab 25. Gara-gara janji Allah kepada Ribka ini, Ribka betul-betul memegang janji itu. Ketika anak-anaknya sudah dewasa, dia melihat meskipun mereka kembar, tapi yang satu tidak menghargai hak kesulungan. Sementara yang kecil ini sangat tergila-gila oleh hak kesulungan sejak mereka keluar. Karena dikatakan ketika mereka keluar itu, adiknya tangannya memegang tumit Esau, kakaknya, sebab ia dinamai Yakub. Bayangin coba, dari perut itu bertempur sampai ibunya kesakitan. Ketika dilahirkan, si adik ini gak mau kalah. Aku gak mau jadi anak yang kedua, aku harus mau jadi anak yang pertama. Karena kok bisa ya bayi ini megang tumit kakaknya yang sudah lahir duluan. Saudara-saudara, dari awal saja konfliknya sudah ketahuan, sudah bisa ditebak. Maka ketika Anda lihat anak-anak Anda, ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Coba perangai mereka, karakter mereka, itu sebetulnya sudah bisa ketebak nanti mereka akan jadi seperti apa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, waktu itu dikatakan si Esau ini menjadi anak kesayangan ayahnya karena suka berburu bawa pulang makanan-makanan yang disukai oleh ayahnya. Sementara Ishak ini kesayangan ibunya karena lebih betah di rumah, bantu-bantu urusan beres-beres rumah bersama ibunya. Nah, pada waktu itu, di masa remaja mereka, ada sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu ditukarnya hak kesulungan Esau dengan sup brenebon. Kok brenebon, Romo? Sup kacang merah. Ketika Esau pulang, si Esau itu sangat lapar. Lalu dia mengatakan, berikanlah sup kacang merah itu kepadaku, hai adikku. Tukarkan hak kesulunganmu. Nah, namanya juga masih remaja, ya udah tanpa berpikir panjang. Akhirnya tertukarlah sejak masa remaja. Tapi ibu bapaknya nggak tahu. Waktu itu saudara-saudara, ketika harinya tiba, Ishak akan memberkati Esau. Disitulah muncul reaksi dari ibunya. Ibunya tahu ini anaknya yang pertama tidak menghargai hak kesulungan. Lalu juga ada janji Allah
yang sudah didengarnya sejak mereka berdua dalam kandungan. Yang tua akan menyembah, akan sujud menjadi hamba bagi yang muda. Maka ibunya ini berinisiatif menukar dengan cara-cara yang kalau Anda lihat, kalau Anda baca itu di Kejadian bab 27, seru kayak sinetron. Sinetron Korea mah kalah. Bagaimana bisa si ibunya ini menukar? Begitu dia lihat suaminya menyuruh Esau berburu supaya nanti pulang langsung diberkati hak kesulungan, langsung ibunya memainkan perannya mumpung ada waktu. Esaunya pergi, suaminya menunggu si Ishak ini, lalu mulai Ribka memainkan strateginya. Dia pakaiin bajunya si Esau, kemudian juga bulu-bulu binatangnya ditempelin di tengkuknya. Saudara-saudara, perempuan memang cerdas luar biasa kalau soal begini-ginian. Jenius. Nah, kemudian saudara-saudara, ketika hampir ketahuan baunya Esau, tapi kenapa suaranya Yakub katanya. Nah, pada waktu itu muncullah Ribka membawa makanan kesukaan suaminya itu sehingga teralihkan. Maka kalau Anda disediain makanan-makanan kesukaan Anda sama istri, itu pasti istrinya mungkin ada maunya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sejak saat itu habislah relasi antara Esau dengan Yakub. Begitu Esau pulang, dia siap diberkati. Wah, si Ishak baru sadar, aku telah memberkati adikmu. Marahlah kakaknya ini bermaksud untuk menghabisi nyawa adiknya. Nah, ibunya melihat anaknya dua ini saling berkelahi, saling marah-marahan, saling membenci. Dia amanin dulu si Yakub ini. Pergilah ke rumah Laban. Itulah saudara-saudara bagaimana cara seorang ibu menghadapi konflik. Daripada dua-duanya bertempur nanti dua-duanya habis, ya udah, nggak punya anak lagi. Yang satu disuruh ngalah dulu sampai kemarahan kakaknya surut. Tapi ternyata kemarahan itu bertahun-tahun. Pergilah Yakub ke rumah Laban. Di rumah Laban kita semua sudah tahu kisahnya. Dia bertemu dengan Rahel. Rahel perempuan yang sangat dicintainya, sangat cantik, ramah. Dia mau bekerja 7 tahun untuk Rahel. Tapi ketika malam pengantin dikasihnya malah kakaknya si Lea. Yang gak cantik, yang gak dicintai. Tapi istri sah, istri pertama. Kemudian si Yakub ini harus bekerja lagi 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Lalu terjadilah persaingan antara dua istri ini karena Lea tidak dicintai tapi punya anak banyak. Rahel dicintai tapi tidak bisa memberi keturunan. Masing-masing dari mereka memberikan budak-budaknya Silpa dan Bilha. Sehingga banyaklah anak-anak dari Yakub. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Yakub tahu persis bahwa ketika hidup berdua sama Esau aja terjadi konflik. Apalagi anak-anaknya ada 12, itu laki-laki, yang perempuan belum dihitung. Dari ibu yang berbeda-beda, pasti ini sangat rawan konflik. Itu disadari oleh Yakub. Nah, bagaimana ketika nanti salah satu anaknya Yakub namanya Yusuf. Betul kejadian itu. Konfliknya sungguh-sungguh mengerikan. Kakak-kakaknya mau menghabisi nyawa Yusuf ini karena dianggap sebagai anak kesayangan bapaknya, diberi jubah maha indah, bukan? Jadi betul kalau kata Romo Yosef, hidup Yakub ini sebetulnya sebagai anak dia dipaksa sama ibunya, sebagai saudara kandung dia konflik sama kakaknya, sama ayahnya, ya dia juga mungkin gak disayang juga. Jadi susah nih hidupnya Yakub ini. Apakah itu cermin dari hidup keluarga kita, saudara-saudara? Anda di dalam keluarga Anda tuh seperti apa? Seperti Ishak, bapak yang pilih kasih? Seperti Ribka yang juga pilih kasih, favoritnya cuma satu anak saja? Atau Anda sebagai anak, sebagai Esau atau sebagai Yakub? Terserah deh Anda melihatnya bagaimana. Kisah kitab suci ternyata menjadi cermin buat kita. Iya ya Romo, ini mirip banget sama keluarga saya Romo. Memang begitu dari dulu Romo, yang namanya keluarga. Hati-hati kalau Anda pilih kasih. Hati-hati kalau Anda cuma sayang sama satu anak padahal Anda punya anak yang lain. Itu betul-betul potensi konfliknya terbuka luar biasa.
Ketika mereka anak-anak mungkin cuma bertengkar-bertengkar, tapi ketika dewasa, wah mereka akan meluapkan semua unek-unek mereka, kepahitan-kepahitan mereka. Itulah yang terjadi dalam diri anak-anak Yakub ini. Sehingga Yusuf harus pergi ke Mesir. Nah, kisahnya Anda sudah tahu juga bagaimana ternyata Tuhan memulihkan hidup Yusuf yang gak kalah pahit juga ternyata dari bapaknya. Sehingga keluarga kakak-kakaknya yang lain pergi ke Mesir untuk cari bantuan. Untung, puji Tuhan, syukur pada Allah, mereka akhirnya berdamai, bukan antara Yusuf dengan kakak-kakaknya. Yusuf mengampuni kakak-kakaknya yang mau menghabisi kehidupannya, yang menjual dia ke Mesir, membuat hidupnya menderita di rumah Potifar, membuat dia dipenjara, membuat dia difitnah, membuat dia ditinggalkan oleh juru roti dan juru anggurnya Firaun. Tapi itu semua kan ada karya Tuhan. Yusuf menangkap persis. Nah, demikian juga dengan bapaknya Yakub ini. Jadi itu usia bukan soal bertambah umur kita. 50, 51, 52, 53, 70, 71, 72. Tapi apakah pemahaman kita terhadap jalan Allah dan juga pemahaman kita terhadap kehidupan kita itu semakin bertumbuh, semakin matang. Bukan makin tua makin susah diurus, makin tua makin balelo, makin tua makin semena-mena. Tapi bertambahnya usia membuat kita menjadi pribadi yang bisa memahami, melihat lebih utuh, jatuh bangun, suka duka, pertikaian-pertikaian yang terjadi dalam keluarga. Maka keluarga itu orang tua harus menjadi pemersatu. Jangan orang tua malah jadi pemecah-pecah. Itu kasihan banget anak-anaknya. Siapa yang mau merangkul, siapa yang mau menyatukan, kalau orang tuanya saja itu jadi sumber pemecah belah. Maka saudara-saudara, penonton Bible Learning ini banyak yang oma, opa ya. Banyak yang sudah jadi orang tua. Orang tua harus jadi pemersatu buat anak-anaknya. Ingat itu. Karena orang tua bisa melihat lebih utuh. Bertambahnya usia, mereka pemahamannya lebih luas lagi. Oh, ternyata ini cara Tuhan. Kenapa keluargaku dulu sempat begini, sempat begitu. Konflik-konflik dalam keluarga harus betul-betul bisa dirapatkan oleh Tuhan sendiri dan juga peran orang tua. Maka janji ya, jadi orang tua jangan suka pilih kasih. Jadi orang tua harus jadi pemersatu, juru damai. Kalau lihat nih ada konflik-konflik, potensi konflik, jangan malah dibakar-bakar. Harus betul. Api yang kecil itu kalau nggak dipadamkan jadi api yang besar. Mulai masih kecil, masih gampang dipadaminya, selesaikan konflik-konflik itu. Kalau nanti udah tunggu gede susah saudara-saudara. Maka betul kata Romo Yosef, di bacaan ini kita bisa belajar. Iya ya, keluarga aku ini kok kayak cemong-cemong Romo. Apa? Konfliknya sana sini, anak ke istri, istri ke mertua, mertua ke ipar, segala macam lah kusut. Yuk dari sekarang Tuhan beri kami kekuatan, biar kami memahami semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Harus kami tangkap secara utuh. Seperti Yakub, seperti Yusuf, seperti Esau, seperti Ribka, seperti keluarga Yakub ini. Akhirnya mampu melihat lebih utuh. Mengapa ini semua terjadi? Dan pada akhirnya adalah mendamaikan semuanya. Mengobati segala luka, mengampuni dan memaafkan. Memberi maaf dan dimaafkan itu menjadi sangat penting saudara-saudara. Kalau udah dimaafin jangan ngulang lagi kesalahan, capek. Luka yang lama aja belum sembuh, udah dilukai lagi. Itu yang repot biasanya. Maka dalam pertobatan kita yang lama ya sudah, pertobatan baru, manusia baru, hidup baru, pulihkan segala-galanya dalam kekuatan Tuhan. Semoga damai kita bisa nyanyi bersama kakak, adik, orang tua, anak, cucu, semua kumpul makan-makan bareng. Itulah Natal yang sejati. Salam, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, betapa aku berharap Kau pulihkan keluargaku, Kau pulihkan anak-anakku, Kau pulihkan hubungan orang tuaku. Biarlah ada rahmat Natal, sukacita, keceriaan lagi. Berkat-berkat mengalir di hari Natal. Sembuhkan luka-luka yang pernah ada. Biarlah relasi yang terputus tersambung kembali oleh kasih-Mu. Ada pengampunan dalam keluargaku, di mana setiap orang berharga.
Ya Tuhan, ampuni dosa-dosaku, karena selama ini aku yang merusak keluargaku. Tapi biarlah kasih-Mu lah yang menyembuhkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.